Ada lagi orang yang dibunuh setelah pemuda ini oleh Dajjal. Itulah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Hari ini pemuda itu sudah ada. Usianya 14 tahun. Para sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi, nah itu hadis tadi saya dapatkan di dalam kitab yang sama dari Sauban. Nah sekarang ini pernah saya sampaikan juga di sini. Sekarang hadis dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Di interval 2019 sampai 2022 akan ada badai El Nino yang akan membawa hawa kering, di mana di interval tadi akan ada 3 tahun kemarau panjang. Nah, berarti secara ilmiah dan secara nakli ini bisa dibuktikan. Berarti tidak lama lagi. Kalau menurut BMKG lebih cepat, tahun depan dimulainya. Jadi di saat kita pesta pemilihan presiden itu kering, ya garing. Nah, di saat itulah justru Islam akan zahir. Islam akan zahir. Ya, di mana Islam akan zahir akan munculnya orang-orang pilihan Allah, aktor-aktor yang akan Allah munculkan. Yang pertama, Allah akan munculkan seorang pemuda yang akan mati di tangan Dajjal. Pemuda ini adalah pemuda terbaik imannya di muka bumi. Tidak ada yang lebih hebat imannya ketimbang pemuda ini. Ya, ketika Dajjal datang, kata Rasulullah, saya tidak Dajjal ilal Madinah. Dajjal akan datang ke Madinah. Wa huwa mani'un min dukhuliha. Tapi Dajjal terhalang memasuki Madinah. Fa inna likulli babin bawabatil Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang dari Madinah ini dijaga oleh 2 malaikat. Bisihamihim dengan panah mereka. Rasulullah menyebutnya dengan panah, bukan dengan AK-47. Jadi yang harus kita latih panah, bukan AK-47 ya. Betul AK-47? Bukan 59? Bukan 70 ya. Nah, setiap Dajjal mau masuk dipanah dia. Dajjal takut, maka dia keluar. Tinggal di bukit Jabal Habsi. Di saat itulah keluar pemuda tadi. Pemuda ini datang menghadap Dajjal. Orang sembunyi karena takut kepada Dajjal. Justru dia datang menghadap Dajjal. Ya gulam, hal tatakid ana rabbuk? Dia ani rabbuka. Hei pemuda, kamu yakin gak aku Tuhan kamu? Yang saya tahu Tuhan gak sejelek kamu. Kamu mah jelek. Rambut kamu berkelek. Mata kamu pecak sebelah. La araftu li annaka Dajjal kama qala Rasulullah SAW. Yang aku tahu kamu Dajjal sebagaimana sabda Rasulullah. Dajjal marah. Pegang dia, digergaji dari kepala sampai ujung kaki. Lalu Dajjal berkata di tengah-tengah tubuh pemuda ini, jika aku hidupkan kembali dia, apakah kalian mengakui aku Tuhanku? Apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Tidak. Dajjal menyatukan tubuh pemuda ini dan bertanya lagi setelah dihidupkan. Ya gulam, majita tartabuna li ani rabbuka? Hai kamu masih yakin? Masih ragu kalau aku Tuhan kamu? Bahkan aku makin yakin kamu tidak Dajjal. Dibunuhlah pemuda ini dan tidak ada lagi orang yang dibunuh setelah pemuda ini oleh Dajjal. Itulah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Hari ini pemuda itu sudah ada. Usianya 14 tahun. Tahun 2004 lahir pemuda ini di Gaza, dan ini keyakinan Syekh Nazir Royan. Makanya Gaza dibantai tahun 2008 sampai 2009, Desember sampai Januari 2009 itu dibantai 700 anak-anak laki-laki, anak-anak mati karena Israel mencari anak ini. Anak ini lahir dengan keajaiban. Baru beberapa jam dilahirkan, ketika mau masuk mobil dipangku sama neneknya, anak ini berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Anda sih biasa dibakadalik. Ya budak orok bisa salam. Waalaikumsalam, jangan ente bisa ngomong gini. Bayi itu kemudian berkata, Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu Dajjal, fala yusallitu ahadan ba'di. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal. Setelah aku tidak ada lagi yang akan dibunuh Dajjal. Ini terjadi tahun 2004. Kalau 2024 pemuda ini dibunuh, berarti usianya 20 tahun. Betul, itu usia pemuda. Dan diyakini oleh para ahli hadis, dia akan belajar ilmu hadis di Madinah. Makanya ada di Madinah. Padahal dia lahir di Gajah City. Nah, yang kedua adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul ketika terjadi banjir darah di Tanah Suci Mekah. 2018 kemarin ada terjadi banjir darah pas di Rukun Hajar Aswad. Pernah lihat ada banjir darah di Rukun Hajar Aswad?
Ada orang yang jatuh dari Ka'bah, dari atas Ka'bah ya, dari puncak Ka'bah. Bukan.